Bab 087. 72. Walaupun kamu tidak menjawabnya, tapi aku sudah bisa menebaknya, pasti karena kekasihmu itu. Ucap Jessica, yang begitu penasaran sekali dengan kisah cinta Adam dan kekasihnya. Karena selama ini dia tidak pernah melihat Adam berkomunikasi dengan kekasihnya. 3 hari kemudian, Kirei menelpon Sinta. Sin, maaf ya aku tidak bisa ikut hadir di acara wisudanya Sylvia, Mas Sam tidak memberiku izin pergi tanpa dirinya. Ucap Kirei di seberang sana, yang sudah mengetahui jika hari ini Sylvia wisuda. Begitupun dengan Bu Nisa dan Pak Reza, yang tak bisa hadir juga, karena mereka sudah 2 hari ini pergi ke Singapura. Sehingga hanya Sinta dan Roy lah yang mendampingi Sylvia. Tidak apa-apa Rei, lagi pula masih ada aku dan Mas Roy. Jawab Sinta, yang sebetulnya Sylvia sudah mengabari Sinta, jika mereka tidak bisa hadir pun Sylvia tidak apa-apa. Ayo Mas, Sylvia pasti sudah menunggu kita. Ucap Sinta, padahal Roy sudah sedari tadi siap, dan justru menunggu Sinta yang berdandan lama sekali. Roy dan Sinta pun langsung pergi ke tempat wisuda Sylvia, di mana acaranya baru saja dimulai. Sylvia, panggil Sinta, lalu menghampirinya. Dan duduk bersamanya. Setelah acara itu selesai Roy mengajak Sylvia untuk makan dulu di sebuah restoran, sekalian ingin membahas masalah Sylvia yang ingin langsung bekerja setelah lulus kuliah. Kamu bisa bekerja di perusahaan Sam dan Abang, jika tidak mau lanjut S2. Tawar Roy, di sela-sela acara makannya. Tidak Bang, sebelumnya Sylvie sudah memasukkan beberapa lamaran via online ke beberapa perusahaan yang bertempat di luar kota. Dan ada 2 perusahaan yang sudah menerima lamaran Sylvie, yaitu yang bertempat di Surabaya dan Yogyakarta. Papar Sylvia, yang sudah merancang semuanya. Untuk menyembunyikan kehamilannya. Abang tidak mengizinkan. Tegas Roy. Lalu menyudahi makannya. Bang Sylvie sudah dewasa, Sylvie ingin hidup mandiri, tanpa bergantung pada Bang Roy terus. Tekad Sylvia. Tidak, kamu tetap di Jakarta. Sahut Roy yang tak kalah tegas. Bahkan nada bicara Roy sudah mulai naik. Sil, kamu pikirkan dulu ucapan Mas Roy. Ucap Sinta menengahi. Dan Sylvia pun hanya terdiam saja. Maaf Bang, Sylvie harus pergi, Sylvie tidak ingin membuat Bang Roy malu, dan merepotkan kalian. Gumam Sylvia, yang akhirnya hidangan makanan di meja itu banyak yang tersisa, karena perdebatan kakak dan adik itu. Sehingga membuat selera makan mereka hilang. Memang benar ya, ketika sedang makan itu sebaiknya diam saja. Celetuk Sinta, yang melihat suaminya dan Sylvia sekarang malah diam-diaman. Setelah selesai makan, Roy dan Sinta pun langsung mengantarkan Sylvia kembali ke apartemennya. Ingat, Abang tidak mengizinkanmu pergi kemanapun. Jika tidak mau bekerja di perusahaan Abang, diam saja, hidupmu Abang yang tanggung. Ucap Roy, dengan tegas. Dan Sylvia tak menyahutinya. Aku dan Mas Roy lusa akan pergi ke Bali untuk bulan madu, apa kamu mau ikut? Tawar Sinta, sambil menoleh pada Sylvia yang duduk di belakang. Dan Sylvia menggelengkan kepalanya. Sylvia pun turun dari mobil abangnya, dan setelah mobil abangnya pergi, baru dia masuk ke lobi apartemen. Ya, 73. Tut, tut, tut. Bu Yanti menghubungi Adam. Setelah beberapa hari Adam sulit dihubungi, dan tak ada kabar padanya. Bu Yanti berencana akan menemui Adam ke sana. Halo Dam, kamu sehat kan? Ibu besok akan ke sana. Ucap Bu Yanti, saat teleponnya sudah terhubung. Adam baik-baik saja Bu, kemarin Adam sedang sibuk dengan tugas kuliah. Dan ibu tidak perlu ke sini, karena 2 minggu lagi Adam akan pulang dulu ke Indonesia. Tutur Adam. Bu. Panggil Adam, yang tak mendengar lagi suara ibunya, padahal sambungan telepon itu masih terhubung.
Dam, kenapa kamu tidak bilang pada ibu, jika hubunganmu dengan Sylvia sudah berakhir? Tanya Bu Yanti, yang sedari kemarin ingin sekali menanyakan langsung hal itu pada Adam. DGG. Sekarang Adam yang malah terdiam. Dari mana ibu tahu? Sahut Adam yang balik bertanya. Dari Sylvia langsung, dan ibu, seminggu yang lalu melihat Sylvia di rumah sakit, dia ternyata sedang hamil. Ucap Bu Yanti dengan nada sendu. Hamil. Ulang Adam, yang langsung terduduk lesu, begitu syoknya dia mendengar kabar itu. Sylvia hamil anak Adam, Bu. Ucap Adam, dengan matanya yang langsung berkaca-kaca, dan senyuman kecil terukir di bibirnya. Adam langsung meyakini jika Sylvia pasti hamil anaknya. Bukan Dam, tapi Rizal temanmu. Ibu melihat sendiri jika Sylvia bersama Rizal, dan bahkan mereka terlihat begitu mesra sekali. Papar Bu Yanti, yang salah paham, karena melihat Rizal saat sedang berbicara di hadapan perut Sylvia, dan respon Sylvia yang tersenyum pada saat itu. Tut. Adam langsung mematikan sambungan telepon itu. Padahal Bu Yanti masih sedang berbicara padanya. Adam langsung melemparkan handphonenya hingga hancur lebur. Sama seperti hatinya yang hancur lebur kala mendengar berita dari ibunya. Bajin 9an pengkhianat. Murahan. Aku akan membuat perhitungan pada kalian. Umpatan terlontar dari bibir Adam, pada Rizal dan Sylvia. Tak hanya handphonenya saja, yang jadi sasaran luapan amarahnya, tapi semua barang dan benda yang berada di dekatnya. Dam, stop. Apa yang kamu lakukan? Teriak Jessica, yang baru saja masuk ke dalam apartemen Adam, dan melihat benda-benda hancur dan berserakan di lantai. Stop Dam. Teriak Jessica lagi. Lalu coba menahan pergerakan Adam. Jess, bookingkan aku tiket pesawat ke Indonesia, sekarang juga. Selamat tinggal. 74. Jessica benar-benar dibuat bingung melihat ketantruman Adam, bahkan dia sampai harus ikut mengeluarkan tenaganya, untuk menenangkan Adam, yang terus meluapkan amarahnya pada benda-benda yang tak berdosa. Hah, hah, hah. Jessica yang sampai ngos-ngosan. Dan melihat Adam sekarang terduduk lesu di sofa. Just bookingkan aku tiket pesawat ke Indonesia, sekarang juga. Pinta Adam, dengan raut wajahnya yang masih terlihat memendam amarah. Dam, tenang dulu. Bukankah kita sudah berencana akan pulang ke Indonesia akhir bulan ini? Tunggu 2 minggu lagi. Kita tidak bisa meninggalkan pendidikan kita di sini begitu saja. Ada aturannya, tutur Jessica, mencoba memberi pengertian pada Adam. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak mau membantuku, aku akan keluar untuk Oke White. Aku coba cari penerbangan hari ini. Cegah Jessica, yang melihat Adam bangkit dari duduknya, sepertinya Adam akan keluar untuk membeli tiket di luar, karena handphonenya yang sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Jessica langsung membuka aplikasi jasa pesan tiket di handphonenya, dan mencari penerbangan hari ini juga. Tidak ada, semuanya sudah full. Jika kau mau besok, ucap Jessica, sambil memperlihatkannya pada Adam. Bookingkan saja untuk besok. Jawab Adam, yang sudah tidak peduli lagi, baginya sekarang yang penting dia harus pulang ke Indonesia. Dan membuat perhitungan pada Rizal dan Sylvia, yang dia pikir sudah mengkhianatinya. Hoik, hoik, hoik. Tiba-tiba saja gelaja muntah-muntahnya kambuh lagi. Bahkan saking tak bisa menahannya, Adam sampai muntah mengenai dirinya sendiri. Bruk. Tubuh Adam tiba-tiba saja ambruk, saat dia hendak ke toilet. Dam. Adam. Jessica semakin panik dibuatnya. Lalu dia langsung meminta bantuan pada petugas di apartemen itu. Jessica langsung membawa Adam ke rumah sakit. Dan karena kondisi fisik Adam yang lemah, dokter menyarankan Adam untuk dirawat dulu. Dam,
Tolong pikiran kesehatanmu dulu, bagaimana kamu bisa pulang ke Indonesia, kalau kondisi fisikmu semakin down seperti ini. Tutur Jessica, saat Adam sudah sadar. Aku tidak tahu masalah yang kamu hadapi seberat apa. Sampai kamu seperti ini. Lanjut Jessica, karena Adam tak pernah bercerita padanya. Aku yakin kamu sedang mengandung anakku, bukan Bajin 9an itu. Gumam Adam, yang sekarang menyadari jika selama ini sakit yang dialaminya adalah sindrom Kauvet. Sinta dan Roy hari ini pergi ke rumah Kirei, sebelum besok mereka terbang ke Bali. Hai, kesayangan Aunty, seminggu ini kalian tidak akan melihat wajah cantik Aunty kalian ini. Karena aku akan membuat adik untuk kalian. Ucap Sinta, yang ingin melepas rindu pada baby triplet dulu. Aku yakin Sin, pulang dari sana perutmu langsung tekdung. Sahut Kirei, yang senang mendengarnya, akhirnya Sinta dan Roy bisa pergi berbulan madu, setelah beberapa kali harus tertunda. Iya Rei, aku sudah menyiapkan suplemen ampun untukku dan Mas Roy. Biar tokcer hehe. Canda Sinta, yang tak ada malu-malunya, walaupun di sana ada Sam juga. 75. Berikan 5 adik untuk baby triplet. Ucap Sam, sambil melirik ke arah Roy. Jangan banyak-banyak kakak ipar, cicil saja satu-satu dulu, aku tidak mau perutku seperti Kirei waktu hamil. Sahut Sinta, yang malah takut, jika dia harus hamil bayi kembar seperti Kirei. Sinta dan Roy terus saja mengajak baby triplet bermain, bahkan Sinta membantu Kirei menggantikan popok, dan menyuapi makan baby triplet. Hitung-hitung stimulasi untuk nanti. Sepertinya aku akan memakai jasa babysitter saja Rei, jika nanti aku punya bayi. Ucap Sinta, yang merasa ternyata repot juga, mengurus bayi itu. Iya, kalau bayinya 5. Goda Kirei, sambil tertawa, melihat wajah Sinta, yang langsung merengut. Ingat jatahmu hanya minggu saja Roy. Ucap Sam, karena pekerjaan di kantor yang sangat membutuhkan Roy sebagai pimpinan perusahaan juga. 2 minggu deh. Tawar Sinta. Tidak ada, karena setelah kalian, aku juga akan pergi ke Singapura membawa anak dan istriku, menyusul Mami. Sabut Sam. Sinta dan Roy pulang jam 8 malam dari rumah Kirei, setelah bersih-bersih Sinta langsung packing barang-barangnya untuk berangkat besok. Mas, aku sudah mengirimkan pesan pada Sylvia, jika kita besok berangkat. Ucap Sinta. Jawab Roy, yang masih kesal pada Sylvia, yang ngotot ingin bekerja di luar kota. Mas, jangan galak-galak. Menurutku wajar saja, jika Sylvia ingin bekerja di luar kota. Mungkin dia ingin mencari suasana baru. Tutur Sinta. Apa kau tahu hubungannya dan si Adam sekarang bagaimana? Tanya Roy, yang tiba-tiba saja merasa janggal dengan perubahan sikap, dan keputusan Sylvia. Roy melihat adik sepupunya itu sekarang tidak seceria dulu lagi. Terkesan lebih tertutup, dan seperti menghindarinya. Katanya sih masih, walaupun LDR. Jawab Sinta, yang pernah bertanya hal itu juga pada Sylvia. Sama halnya seperti Sinta dan abangnya, malam ini, Sylvia juga sedang membereskan barang-barangnya yang akan dia bawa untuk meninggalkan kota itu. Kota yang sudah memberinya cinta sampai dia mabuk kepayang, dan menghasilkan janin di perutnya saat ini. Sylvia sengaja pergi berbarengan dengan Sinta dan abangnya, agar abangnya tidak mengetahui kepergiannya. Karena sudah jelas jika abangnya tak memberikan izin untuk Sylvia pergi. Pagi hari sekitar jam 8 WIB, Sinta sudah berangkat ke bandara, dengan diantar oleh Mama juga. Mama baik-baik ya di rumah, dan doakan Sinta sama Mas Roy, agar pulang langsung bawa cucu untuk Mama. Ucap Sinta, sambil memeluk mamahnya. Roy juga menyalimi tangan mertua, dan melambaikan tangan mereka, sebelum mereka masuk ke ruang check-in.
Sylvia keluar dari kamarnya, dengan membawa koper yang berukuran sedang, karena dia hanya membawa barang-barang yang dia perlukan saja. Selamat tinggal. Ucap Sylvia lalu membuang satu-satunya foto Adam yang masih dia simpan ke wadah sampah. Sylvia berjalan keluar untuk turun, dengan perasaan yang tak bisa dia jelaskan. Harapannya sekarang hanyalah bertahan hidup, dan bisa merawat bayinya kelak, walaupun seorang diri. Tanpa Sylvia sadari, jika ada 76. Satu barang yang sangat penting tertinggal di dalam apartemen yang dia tinggalkan sekarang. Berbeda dengan Roy dan Sinta yang pergi dengan menggunakan pesawat. Sylvia lebih memilih pergi dengan menggunakan kereta. Entah kota mana yang akan menjadi tujuannya untuk memulai kehidupan baru, dan melupakan masa lalunya bersama Adam. Flashback. Kemarin sore, Sylvia sempat mengajak Rizal untuk bertemu di sebuah kafe dekat apartemennya. "Kak, terima kasih, sudah baik padaku, dan membantuku waktu itu," ucap Sylvia. Dan Rizal mengangguk sambil tersenyum. "Aku masih berharap, kamu mau menerimaku untuk menjadi ayah dari bayi yang sedang kamu kandung itu, Vi," tutur Rizal. "Kamu pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik, Kak. Dan aku yakin kamu akan mendapatkannya suatu saat nanti," jawab Sylvia, yang tetap menolak Rizal. "Tolong rahasiakan apa yang Kak Rizal tahu tentangku dari siapapun, terutama Kak Adam," pinta Sylvia, yang takut Rizal memberitahukan kehamilannya pada Adam, karena biar bagaimanapun mereka adalah teman dekat. Dan Sylvia tidak tahu, jika sebenarnya Rizal sudah melakukan hal licik, dengan mengganti nomor handphonenya, untuk menghindari Adam. Rizal hanya mengangguk saja. Flashback off. Ayo Jess. Adam, yang terlihat excited sekali, untuk berangkat ke airport. Dia rasanya sudah tidak sabar menginjakan kaki di Indonesia lagi. Dengan tujuan utamanya menemui Sylvia, dan memastikan jika janin yang dikandung Sylvia adalah darah dagingnya. Jessica dan Adam pun langsung pergi ke airport dengan menggunakan taksi. "Jika tidak keberatan, aku ingin berkenalan dengan kekasihmu itu. Perempuan yang sudah membuatmu seperti orang gila kemarin," ucap Jessica, sambil tersenyum kecil. Saat mereka kini sedang dalam penerbangan menuju Indonesia. "Nomornya tidak aktif-aktif Mas, sudah 3 hari ini. Bajin 9an. Kau begitu menjijikan sebagai teman. Lebih bajin 9an mana aku denganmu. Sudah merusak masa depan seorang perempuan. Menghamilinya, lalu pergi begitu saja meninggalkannya." 77. Adam sampai di Bandara Soekarno-Hatta jam 4 sore, tanpa memberi kabar kepulangannya pada Bu Yanti, dia langsung menumpangi taksi untuk menuju apartemen Sylvia. "Kita mau kemana?" tanya Jessica, yang masih mengikuti Adam. Padahal dia dijemput oleh supir keluarga. "Ya, aku harus menemui Sylvia," jawab Adam. "Oh, jadi nama kekasihmu itu Sylvia," ucap Jessica, yang baru mengetahuinya. Saat sudah sampai di apartemen Roy, Adam yang sudah mengetahui lantai dan nomor unit Sylvia, langsung naik lift menuju ke lantai atas. Dan Adam langsung mengetuk pintu unit Sylvia, tapi sayangnya tidak ada sahutan sama sekali dari dalam sana. Bahkan Adanem pun sampai mengendor pintu itu dengan cukup keras. "Dam, sepertinya memang tidak ada orang di dalam sana," ucap Jessica, karena sudah hampir setengah jam mereka menunggu sang empunya unit untuk membuka pintu itu. Adam yang hafal dengan petugas di apartemen itu, langsung turun lagi ke bawah. Untuk menanyakan Sylvia. "Pak, apa Bapak melihat penghuni atas nama Sylvia yang berada di lantai 14 nomor 21 keluar hari ini?" tanya Adam, yang tentunya petugas itu pasti masih mengenali wajah Adam. Karena dulu Adam sering ke apartemen itu. "Saya lihat beberapa hari yang lalu dia pergi membawa koper dengan menaiki taksi.
Jawab petugas itu, yang memang melihat saat Sylvia pergi. Kemana? Tanya Adam, dengan ekspresi wajahnya yang panik. Maaf kalau soal itu saya tidak tahu. Jawabnya. Rizal. Gumam Adam, yang terlintas di kepalanya jika Rizal pasti mengetahui keberadaan Sylvia saat ini. Adam pun kembali menumpangi taksi lagi untuk ke apartemen Rizal, tapi sayangnya Rizal tidak ada di sana. Adam yang tahu alamat kantor Rizal pun memutuskan untuk pergi ke kantornya juga. Dan benar saja jika saat ini Rizal sedang berada di kantornya. Adam. Rizal yang terkejut dengan kedatangan Adam, yang langsung masuk ke ruangannya tanpa permisi. Buff. Adam langsung menarik kerah ke meja Rizal, lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi. Rizal yang sudah tersungkur pun, langsung bangkit dan melawannya. Dengan melayangkan pukulan juga pada Adam. Bajin 9an. Kau begitu menjijikan sebagai teman. Umpat Adam. Lebih bajin 9an mana aku denganmu. Sudah merusak masa depan seorang perempuan. Menghamilinya, lalu pergi begitu saja meninggalkannya. Hardik Rizal, yang tahu maksud ucapan Adam padanya. DGG. Adam terdiam membisu kala mendengar ucapan Rizal, seolah membenarkan dugaannya jika Sylvia memang benar mengandung anaknya, bukan Rizal, seperti dugaan ibunya. Untuk apa kau kembali Dam? Bukannya kau sudah membuangnya? Dan wajar jikapun aku mencoba mendekatinya karena... Tutup mulutmu pengkhianat. Kau tidak tahu apa yang terjadi. Potong Adam. Di mana Sylvia? Di mana kau menyembunyikan? Sentak Adam. 78. Kenapa kau bertanya padaku? Bukankah kau tahu tempat tinggalnya di mana? Aku tidak sepicik dirimu. Balas Rizal, yang memang tidak tahu menahu tentang kepergian Sylvia. Adam pun menceritakan keterangan dari petugas di apartemen Sylvia, jika Sylvia sudah pergi dari apartemen itu beberapa hari yang lalu. Aku hanya berharap dimanapun dia berada dia baik-baik saja, dan mungkin ini hukuman untukmu Dam, karena sudah menyia-nyiakan gadis setulus Sylvia. Tutur Rizal, yang sudah tahu pasti Adam sangat menyesal. Apalagi setelah tahu Sylvia sedang hamil anaknya. Jessica yang sejak tadi berada di sana juga, akhirnya sekarang tahu permasalahan rumit yang sampai membuat Adam stres. Rizal sekilas melirik pada Jessica, dengan tersenyum tipis. Rupanya kau masih belum berubah Dam, masih seperti Adam yang dulu. Sindir Rizal, yang mengira jika Jessica teman dekatnya Adam. Adam yang begitu frustasi pun, memilih untuk pulang ke rumahnya, memberitahukan ibunya tentang semuanya yang terjadi antara dirinya dan Sylvia. Adam juga harus memberitahu ibunya sebuah kebenaran tentang anak yang dikandung Sylvia adalah darah dagingnya. Jess, terima kasih sudah menemaniku, dan membantuku. Sepertinya aku tidak akan melanjutkan pendidikanku di sana. Ucap Adam, sebelum menaiki taksi, untuk pulang ke rumahnya. Jessica pun memilih untuk pulang juga ke rumahnya. Karena percuma dia berbicara apapun pada Adam saat ini. Mas, sudah aku capek. Bukannya program hamil itu tidak boleh kecapean. Protes Sinta, yang tiap hari, tiap waktu digembur oleh suaminya. Mereka benar-benar menghabiskan waktu hanya di villa saja. Biar jadinya langsung banyak. Sahut Roy, sambil tertawa. Melihat Sinta yang sampai berjalan ngangkang ke toilet. Setelah Sinta kembali, Roy baru teringat pada Sylvia, yang sudah beberapa hari ini dia tidak mendapat kabar darinya. Apa kau ada berkirim pesan dengan Sylvia? Tanya Roy, lalu Sinta pun langsung mengambil handphonenya. Karena terakhir dia mengirimkan pesan pada Sylvia, sampai saat ini Sylvia belum ada membalas pesannya. Nomornya tidak aktif-aktif Mas, sudah 3 hari ini. Jawab Sinta, yang melihat dari riwayat terakhir nomor Sylvia aktif. Aneh,
Tidak mungkinkan kalau dia tidak mempunyai kuota, atau wifi sedang rusak. Ucap Roy, yang merasa heran. Apalagi di apartemennya itu ada wifi. Apa mungkin handphonenya rusak mas? Pikir Sinta. Kalaupun rusak, dia tinggal beli lagi. Setiap bulan aku mentransfernya uang lebih dari cukup. Sahut Roy. Bu. Adam langsung memeluk ibunya, sambil terisak. Kala dia baru sampai di rumahnya. Dam, kenapa kamu tidak mengabari ibu, kalau kamu pulang? Apa yang terjadi? Tanya Bu Yanti, yang melihat Adam pulang dengan keadaan yang begitu mengkhawatirkan. Adam sudah melakukan kesalahan besar Bu, Adam menyesal. Ucap Adam, yang membuat Bu Yanti tidak mengerti, dan bingung. Kesalahan apa? 79. Adam sudah menyia-nyiakan Sylvia Bu, Adam sudah meninggalkannya. Sylvia hamil anak Adam Bu, bukan Rizal. Papar Adam, yang membuat Bu Yanti begitu syok sekali setelah mendengar penuturan Adam. Jadi Sylvia hamil anak kamu Dam. Bukan Rizal. Adam menggelengkan kepalanya, dan air mata Bu Yanti pun seketika luruh, mengingat dirinya sempat berburuk sangka pada Sylvia, dan mengira Sylvia lah yang sudah menyakiti dan mengkhianati Adam. Kamu memang salah Dam, harusnya kamu bisa mendengarkan dulu penjelasan Sylvia, ucap Bu Yanti, setelah mendengar semua cerita awal mula kandasnya hubungan mereka. Adam menyesal Bu, Sylvia sudah pergi, Adam tidak tahu dia sekarang di mana. Cari dia Dam, kamu harus menebus kesalahanmu, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan. Ucap Bu Yanti, yang merasa kecewa pada Adam. Keesokan harinya, Adam mulai mencari Sylvia, dengan mengunjungi rumah Bu Mira, untuk bertemu dengan Sinta dan Roy. Dan menanyakan keberadaan Sylvia pada mereka, Adam yakin jika Sinta dan Roy pasti mengetahuinya. Kira-kira mereka kapan pulangnya Tante? Tanya Adam, setelah sampai di rumah Bu Mira, dan ternyata Sinta dan Roy masih di Bali. Mungkin 2 harian lagi, apa ada yang penting sekali ya? Tanya Bu Mira, yang melihat ekspresi wajah Adam terlihat gelisah. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Bu Mira, Adam pun berpamitan pergi dari sana. Mas kita pulang saja yuk, ajak Sinta, yang merasa khawatir juga pada Sylvia, karena nomornya masih belum aktif sampai sekarang. Apa kau yakin? Tanya Roy, yang sebenarnya takut mengecewakan istrinya. Iya tidak apa-apa, waktu 5 hati sudah cukup untuk kita. Jawab Sinta, lalu Roy langsung memboking tiket pesawat dengan penerbangan hari itu juga. Roy dan Sinta sampai di Jakarta jam 5 sore, dan langsung pulang ke rumahnya. Sin, tadi ada Adam kesini nanyain kamu dan Sylvia. Ucap Bu Mira, saat mereka selesai makan malam. Kak Adam. Mama tidak salah lihat. Tanya Sinta, yang tahu Adam sedang di Aussie. Roy yang mendengar itu pun menjadi semakin kepikiran dengan Sylvia. Besok pagi saja kita ke apartemennya Mas. Sekarang sudah malam. Ucap Sinta, saat Roy ingin pergi ke apartemennya. Apa ini? Siapa yang hamil? 80. Dam, bagaimana? Apa kamu sudah tahu keberadaan Sylvia sekarang? Tanya Bu Yanti, yang merasakan cemas, karena Sylvia pergi membawa calon cucunya. Adam menggelengkan kepalanya dengan lesu. Adam sudah coba datang ke rumah Sinta Bu, karena Adam yakin hanya Sinta dan suaminya lah yang tahu kemana Sylvia pergi, tapi Sinta sedang tidak ada di rumah. Dia sedang liburan di Bali. Jawab Adam, menuturkan usahanya mulai mencari Sylvia. Lalu kemana lagi kamu akan mencarinya Dam? Pagi harinya setelah sarapan bersama, Roy langsung bergegas untuk pergi ke apartemen Sylvia. Karena dia masih mempunyai jatah libur hari lagi dari Sam. Kepulangannya pun belum diketahui oleh Sam dan Kirei. Ayo. Ajak Roy pada istrinya, lalu mereka pun langsung pergi menuju apartemen Sylvia.
Sesampainya di sana Roy sempat beberapa kali mengetuk pintu unit apartemennya itu. Karena tidak kunjung mendapat sahutan. Akhirnya Roy pun membuka pintu itu dengan passwordnya. Yang tentunya dia hafal, karena itu adalah apartemennya sendiri. Ceklek, pintu sudah dibuka. Sylvia, panggil Sinta. Sepertinya dia masih tidur nas, di kamarnya. Ucap Sinta, yang melihat ruangan itu hening dan rapi. Biar aku yang bangunkan Mas. Ucap Sinta, lalu membuka pintu kamar di apartemen itu. Ceklek, kosong. Gumam Sinta, yang tak menemukan Sylvia di dalam kamar itu. Sinta juga langsung membuka pintu toilet, dan sama, kosong. Sylvia tidak ada di sana. Apa jangan-jangan dia benar-benar pergi, untuk kerja di luar kota? Monolog Sinta, lalu membuka lemari untuk mengecek baju-baju Sylvia. Dan ternyata benar, jika sebagian barang-barang Sylvia sudah tidak ada di dalam lemari itu. Sinta sampai membuka laci-laci di lemari dan nakas. Apa ini? Gumam Sinta, saat menemukan sebuah tespek bergaris merah 2. Sementara Roy, saat ini sedang di pantry. Dia haus dan ingin membuat minuman dingin untuknya dan Sinta, karena berpikir jika Sylvia ada di kamar. Tapi saat dia membuka rak dia malah menemukan 1-2 susu khusus ibu hamil. Siapa yang hamil? Gumam Roy, seraya mengambil dus susu itu. Yang isinya sudah hampir habis. Mas! Teriak Sinta, yang cukup membuat Roy sedikit kaget, dan membuyarkan lamunannya. Roy pun menaruh kembali dus susu itu di meja, lalu menghampiri Sinta ke kamar. Ada apa? Tanya Roy, dan Sinta langsung memberikan tespek yang dia temukan di laci nakas pada suaminya. DGG. Mata Roy menatap tajam tespek bergaris merah 2 itu, pikirannya sudah tidak bisa lagi berpikir positif dengan temuan 2 barang yang merujuk pada kemungkinan besar jika itu adalah milik Sylvia. Jadi ini yang membuatnya ngotot pergi. Ucap Roy, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dibaca. Dan entah bagaimana perasaannya saat ini. 81. Sylvia hamil Mas. Ucap Sinta, dengan sendu. Dan semua ini pasti perbuatan si buaya keparat itu. Umpat Roy, yang tebakannya tepat pada sasaran. Mas tenang dulu. Sekarang lebih baik kita pikirkan untuk mencari keberadaan Sylvia, aku takut dia berbuat nekat. Ucap Sinta, yang sebenarnya sama seperti Roy, pikirannya tertuju pada Adam, yang sudah menghamili Sylvia. Dan pergi meninggalkannya. Apalagi kemarin Adam sempat ke rumahnya, mencari dirinya dan Sylvia. Aku tidak punya stok kesabaran. Mulutku sudah haus ingin meminum dar 4 habajin 9an itu. Umpat Roy, dengan penuh emosi bahkan sampai urat-urat lehernya keluar. Sinta pun terdiam, karena dia juga merasa jika kesalahan Adam kali ini benar-benar fatal. Kemana aku harus mencarimu? Gumam Adam, yang benar-benar tidak mempunyai petunjuk, untuk mencari Sylvia. Apalagi nomor handphone Sylvia sudah lama tidak aktif, dan sudah berganti nomor. Bu Yanti yang baru saja membereskan meja makannya, dikejutkan dengan suara dering handphonenya. Bu Yanti pun langsung menerima. Iya saya istrinya. Apa? Bu Yanti, begitu syok ketika mendapat kabar jika Pak Bima mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah. Dan sekarang tengah berada di rumah sakit seorang diri. Bu Yanti langsung berlari ke kamar Adam. Dam. Kita harus ke rumah sakit sekarang, ayahmu mengalami kecelakaan tunggal. Ucap Bu Yanti yang begitu panik. Sementara Adam seolah tak peduli dengan kabar itu, pikirannya saat ini hanyalah fokus untuk mencari Sylvia. Untuk apa ibu masih peduli pada ayah, bukankah? Cukup. Seburuk-buruknya dia tetap ayah kamu Dam, dan sebentar lagi kamu juga akan menjadi seorang ayah.
Apa kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya dibenci selamanya oleh anak sendiri, karena satu kesalahan? Sentak Bu Yanti, yang tentunya dia masih mempunyai perasaan pada suaminya, walaupun sudah menyakitinya. Adam langsung terdiam, mendengar ucapan ibunya. Apalagi dia juga merasa sudah melakukan kesalahan pada calon anaknya, dengan meninggalkan ibunya pada saat hamil. Ayo Bu, ucap Adam, yang langsung mengajak ibunya untuk segera pergi ke rumah sakit. Mas, ini kita mau kemana? Tanya Sinta, saat sudah pergi dari apartemen, dan Sinta pikir suaminya akan membawanya langsung pulang. Tapi ternyata, Roy malah melajukan mobilnya menuju rumah Adam. Sepertinya Roy kali ini benar-benar akan membuat Adam meregang nyawa di tangannya. Untuk apa kita ke sini, Mas? Tanya Sinta, yang sudah merasa pikiran tidak tenang. Apalagi melihat raut wajah suaminya sedari tadi begitu datar tanpa ekspresi. Maaf Tuan, Ibu dan Adam sedang tidak di rumah, mereka sedang pergi ke rumah sakit. Ucap pembantu di rumah Bu Yanti. Kau tidak akan bisa lolos. Gumam Roy. Yang langsung pergi dari rumah itu. 82. Mas, Bu Yanti langsung menghampiri Pak Bima yang terbaring lemah, dengan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Yanti, aku mau minta maaf, ucap Pak Bima lemah dan terbata-bata. Aku sudah memaafkanmu Mas. Jawab Bu Yanti yang sudah terisak menangis. Aku ingin bertemu dengan Adam, aku ingin meminta maaf pada putraku. Pinta Pak Bima, karena Adam tak ikut masuk ke ruangan itu. Bu Yanti pun keluar dulu dari ruangan itu, untuk memanggil Adam. Dam, ayah ingin bertemu denganmu, dan bicara padamu. Ibu mohon, kamu mau menemui ayah dan berdamai. Mohon Bu Yanti, dengan berlinang air mata. Agar hati Adam luluh. Akhirnya Adam pun masuk ke ruangan itu, dan sekilas melihat ke arah ayahnya. Dam, maafkan ayah, sudah menyakiti kalian. Ucap Bima, sambil meneteskan air matanya. Dam, tolong bawa Sylvia kemari, ayah juga ingin meminta maaf padanya. Karena selama ini ayah sudah begitu jahat padanya. Ucap Pak Bima, yang menceritakan semua apa yang sudah dia lakukan pada Sylvia di belakang Adam. Termasuk mengancam Sylvia, saat memergokinya berselingkuh dengan Selin waktu itu. Ayah benar-benar jahat, karena ayah hubungan Adam dan Sylvia rusak ya. Dan sekarang Sylvia meninggalkan Adam dengan membawa darah daging Adam di rahimnya. Adam yang langsung menangis terseduh-seduh. Setelah mendengar fakta yang begitu mengejutkan. Betapa menyesalnya dia selama ini telah menyalahkan Sylvia, dan tak memberinya kesempatan Sylvia untuk bicara. Adam langsung keluar dari ruangan ayahnya, dengan masih menangis. Merutuki dirinya sendiri. Buff, buff, buff. Roy langsung menghajar Adam membabi buta. Kala sudah sampai di rumah sakit itu. Dan pas sekali melihat Adam di sana. Keparat kau, laki-laki sepertimu tidak pantas hidup. Buff, buff, buff. Roy terus menghajar Adam, tanpa memberinya ampun. Mas, cukup, teriak Sinta, coba menahan suaminya yang sedang kesetanan. Tapi apalah daya dirinya, yang kekuatannya tidak ada apa-apanya dibanding suaminya. Mas, teriak Sinta, lagi karena melihat Adam sudah terkapar tak sadarkan diri, dengan luka parah pada area wajah. Bahkan sampai dar 4H segar mengalir deras dari hidungnya. Dua petugas keamanan di rumah sakit itu pun langsung menahan Roy, yang masih memberontak untuk menghajar Adam, bahkan satu orang temannya sampai menelpon pihak kepolisian. Karena Roy yang benar-benar tidak bisa diredam amarahnya. Sampai mengganggu ketertiban di rumah sakit itu, dan membuat pengunjung lain ketakutan. Adam, Bu Yanti, yang keluar untuk memanggil Adam lagi, tapi malah melihat sekarang Adam terkapar di lantai dengan luka cukup parah. Tolong,
Tolong anak saya, teriak Bu Yanti yang histeris. Lalu Adam langsung dilarikan ke ruangan IGD. Sementara Roy. Klek. Kedua tangan Roy dipasangkan borgol oleh kedua polisi yang sudah datang ke sana. Mas, Sinta yang juga langsung menangis. Melihat semua kekacauan ini. Tapi Sinta tetap berpihak pada suaminya, walaupun Roy mungkin memang salah, karena sudah main hakim. 83. Sendiri. Jangan menangis, aku tidak apa-apa. Dan aku tidak menyesali perbuatanku. Tenang saja. Sekarang kau pulang, dan temui Sam, aku perlu bicara padanya. Ucap Roy, yang menyuruh Sinta, untuk menemui Sam karena ada yang ingin dia bicarakan dengan Sam, menyangkut Sylvia. Sinta menangis menatap kepergian suaminya, yang dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Tante Sinta mohon. Kita selesaikan ini semua dengan cara kekeluargaan. Segera temukan dia. 84. Ahek, kenapa perutku kram lagi? Gumam Sylvia, yang sekarang ini sudah berada di tempat baru. Ya. Di mana dia tinggal di sebuah kontrakan sederhana, di suatu kota. Nak, Mama mohon kamu kuat dan sehat ya, kita akan bertahan di sini. Ucap Sylvia, sambil mengelus perutnya. Tanpa Sylvia tahu, jika Adam sudah kembali ke Indonesia, dan Roy sudah mengetahui kehamilannya. Kini Adam ayah dari bayi yang sedang dia kandung, tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Akibat dari kemarahan dan sakit hati Roy. Yang merasa adiknya sudah dirusak dan dicampakkan. Setelah kepergian suaminya, Sinta langsung menghampiri Bu Yanti, agar masalah ini tak berlanjut ke jalur hukum. Dam. Hiks. 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 Bu Yanti menangis lirih, melihat kondisi Adam yang babak belur, dan sudah ditangani oleh dokter. Untung saja tidak ada luka dalam pada organ vital Adam. Bu, ini salah Adam. Sahut Adam lemah. Dia sama sekali tidak merasa marah ataupun ingin membalas tindakan Roy padanya. Karena Adam menyadari jika memang ini buah dari kesalahannya sendiri. Tante. Sinta masuk ke ruangan IGD, sebelum Adam dipindahkan ke ruang rawatnya. Bu Yanti menoleh pada Sinta, dengan perasaan yang tidak menentu. Tante Sinta mohon. Kita selesaikan ini semua dengan cara kekeluargaan. Pinta Sinta, yang menghilangkan rasa kecewanya pada Adam. Karena tidak mau jika suaminya harus mendekam di balik jeruji besi. Bu Yanti terdiam, tak menjawab permintaan Sinta. Sebagai seorang ibu tentunya Bu Yanti tak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Walaupun posisi Adam memang salah. Tante, biar hukum yang memprosesnya. Jawab Bu Yanti, tanpa melihat ke arah Sinta. Sinta menggelengkan kepalanya, dengan air matanya yang menetes lagi. Sinta langsung keluar dari ruangan. Itu, Bu. Lirih Adam. Saat Sinta baru saja akan keluar dari lobi rumah sakit itu, Sinta melihat di televisi berita tentang suaminya sudah disiarkan oleh salah satu stasiun TV. Sinta pun langsung mengeluarkan handphonenya dari dalam tas. Tut, 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 Sinta menghubungi nomor rembaknya di rumah. Mbak tolong jangan biarkan Mama menonton televisi hari ini. Ucap Sinta. Tanpa menjelaskan panjang lebar pada mbaknya. Ya ampun Kim, kamu aktif banget cantik. Ucap Susan, yang sedang memegangi baby Kim, yang sedari tadi. 85. Kaki dan tangannya tidak bisa diam sama sekali. Kedua suster itu tengah di ruang tengah bersama baby triplet. Sementara Kirei sedang di dapur membuatkan makanan untuk makan siang baby triplet. Tuan Roy, monolog Susan, saat melihat berita terkini di televisi. Begitupun dengan Sus Laras yang juga cukup terkejut melihatnya. Ras, pegang dulu baby Kim. Sus susah memberikan baby Kim pada Sus Laras. Lalu dia berlari ke dapur, untuk memberitahukan Kirei.
Non, teriak Susan. Ada apa Sus? Kirei yang langsung menghampirinya juga, karena takut menyangkut baby triplet. Tuan Roy ditangkap polisi Non. Jawab Susan. Dan Kirei seketika terdiam, antara syok dan tidak percaya. Saya lihat beritanya di TV. Lanjut Susan, lalu Kirei pun segera ke ruang tengah. Untuk melihatnya langsung. Dan saat sudah sampai di sana, Kirei melihat dengan mata kepalanya langsung. Kirei langsung mengambil handphonenya untuk menghubungi Sinta langsung. Tapi belum sempat sambungan telepon itu terhubung. Sinta sudah sampai ke rumahnya dengan berlinang air mata. Sin. Kirei langsung memeluk Sinta. Kamu tenang dulu ya. Aku akan meminta Mas Sam untuk pulang. Agar dia bisa membantu Tuan Roy. Tutur Kirei, yang pernah merasakan di posisi Sinta saat ini. Dan waktu itu Sintalah yang ada di sampingnya menenangkan dirinya. Kirei membawa Sinta untuk duduk dulu, dan memberikannya minum. Setelah itu Kirei langsung menghubungi nomor suaminya. Kenapa nomor Mas Sam sibuk terus? Gumam Kirei, yang sudah 3x menghubungi suaminya. Di kantornya Sam yang baru saja selesai meeting, melihat notifikasi masuk di handphonenya, yaitu berita tentang Roy. Untung saja Mami masih di Singapura. Monolog Sam, yang santai setelah membaca berita itu. Lalu Sam menghubungi papinya, agar berita ini tak sampai ke telinga maminya yang sedang kurang sehat negeri singa. Ting. Pesan masuk ke handphonenya dari Kirei. Mas cepat pulang. Isi pesan dari Kirei. Dan Sam malah tersenyum, karena dia sudah tahu alasan kenapa istrinya itu meminta dirinya segera pulang. Sam pun langsung pulang ke rumahnya, walaupun pekerjaan di kantornya masih belum selesai. Apa? Kirei yang sangat terkejut sekali, mendengar cerita Sinta, tentang Adam dan Sylvia. Jadi karena itu Tuan Roy menghajar Kak Adam. Ucap Kirei, yang akhirnya mewajarkan tindakan Roy. Tapi Sin, bagaimana dengan ibunya Kak Adam? Apa kamu sudah? Sudah Rei, dan sepertinya Tante Yanti tetap ingin masalah ini diproses melalui jalur hukum. Sela Sinta. Semoga nanti Mas Sam bisa membantu Tuan Roy Sin. Ucap Kirei, mencoba terus menenangkan Sinta. 86. Di rumah sakit sekarang kesadaran Adam sudah pulih kembali, sejak tadi Bu Yanti bolak-balik, melihat kondisi Adam dan Pak Bima suaminya. Bu. Ucap Adam, pada ibunya yang kini tengah duduk di sampingnya. Tolong jangan bawa masalah ini ke jalur hukum. Ini semua salah Adam Bu. Wajar jika Roy marah pada Adam. Mungkin luka yang dirasakan Adam saat ini, tidak seberapa. Jika dibandingkan dengan rasa sakit Sylvia dan Roy sebagai kakaknya. Tutur Adam, yang merasa ini baru setengah hukuman dari Roy padanya. Tapi Adam mohon Bu, jangan membuat Adam semakin merasa bersalah lagi. Potong Adam. Mas, Tuan Roy. Kirei langsung menghampiri suaminya yang baru saja tiba. Aku sudah tahu, nanti aku akan menemuinya. Jawab Sam, dengan santai. Lalu menghampiri baby triplet. Kap, apa kalian sudah makan? Tanya Sam, yang membuat Kirei langsung kabur ke dapur. Karena melupakan makan siang anak-anaknya. Sedari tadi Kirei fokus menenangkan Sinta, dan menghiburnya. Cengeng. Goda Sam melirik pada Sinta, yang sedang menangis memikirkan suaminya. Pokoknya Om Sam harus bisa membawa suamiku pulang. Pinta Sinta. Harusnya kau langsung membuatnya tak bisa bernafas dan melihat dunia yang indah ini lagi. Sahut Sam, dengan tersenyum tipis. Saat mendengar alasan Roy menghajar Adam. Sam, aku tidak masalah jika orang tuanya si bajin sembilanan itu ingin melanjutkan kasus ini. Ucap Roy. Memangnya kau bisa tidur tanpa istrimu?
Goda Sam, dan Roy hanya tersenyum kecil saja. Apalagi tadi dia mendengar cerita dari Sam, jika Sinta sampai saat ini masih menangis. Sam, tolong cari keberadaan Sylvia. Antara di kota Surabaya atau Yogyakarta. Pinta Roy, karena saat ini dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terakhir yang Sylvia sebutkan adalah dua kota itu menjadi tujuan kepergiannya. Apa kau yakin? Jika dia pergi ke antara dua kota itu, bisa saja dia mengecohmu untuk semakin mempersulit menemukannya. Jawab Sam, yang berpikir kemungkinan-kemungkinan yang lain. Setelah berbicara panjang lebar, dan berdiskusi untuk segera membebaskan Roy, Sam pun kembali pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Roy masih melihat Sinta di sana bersama istrinya. Mas, bagaimana? Tanya Kirei. Malam ini suaminya mu terpaksa harus menginap dulu di Hotel Prodeo. Ucap Sam pada Sinta. Hua. Sinta langsung menangis kencang. Mas, maksudnya apa? Kirei, yang kesal pada suaminya yang malah menertawakan Sinta. Semua ada prosesnya, walaupun kita punya uang, tapi negara ini punya aturan. Dan tunggu saja besok. Papar Sam, yang setidaknya membuat tangisan Sinta sedikit mereda. Akhirnya malam ini Sinta pun menginap di rumah Kirei, karena jika dirinya pulang tanpa Roy, sudah pasti Bu Mira akan curiga, dan mempertanyakan keberadaan menantunya itu. 87. Setelah N makan malam, Sam N masuk ke ruangan kerjanya. Lalu membuka laptopnya, sepertinya Sam tengah mengirimkan data dan foto Sylvia pada anak buahnya. Setelah itu Sam menghubungi anak buahnya via telepon. Segera temukan dia. Aku sudah mengirimkan data dan fotonya, titah Sam, pada anak buahnya di seberang sana, via sambungan telepon itu. Baik Tuan, kami akan segera mencarinya. Jawabnya. Tak hanya di kota Surabaya saja, Sam memerintahkan anak buahnya untuk mencari Sylvia, tapi kota Yogyakarta juga. Dan ada satu lagi kota yang bisa saja malah menjadi tempat tinggal Sylvia bersembunyi saat ini. Tidak ada kesempatan lagi. 88. Ray, aku tidur bersama baby triplet saja di sini. Ucap Sinta, yang sedikit terhibur dengan melihat baby triplet. Iya Sin, kalau kamu mau, aku juga akan ikut tidur di sini untuk menemanimu. Tawar Kirei, yang tahu pasti hati sedang galau memikirkan suaminya. Tidak perlu Ray, kamu tidur di kamarmu saja. Tolak Sinta. Setelah menyusui ketiga bayinya, Kirei pun kembali ke kamarnya. Di mana Sam sudah menunggunya. Ceklek, Kirei membuka pintu kamarnya. Mas, bagaimana? Tanya Kirei, yang tahu suaminya sudah mengerahkan beberapa anak buahnya untuk mencari keberadaan Sylvia. Kita tunggu saja 2 kali 24 jam. Jawab Sam, yang sedari awal tidak yakin jika Sylvia pergi ke dua kota itu. Surabaya dan Yogyakarta. Semoga saja Sylvia segera diketemukan ya Mas, aku khawatir karena dia saat ini sedang hamil muda. Ucap Kirei, yang jadi mengingat masa lalunya dulu. Di mana dia juga hamil duluan, tapi berbeda dengan kisah Sylvia dan Adam. Karena dulu Sam langsung mencarinya saat tabu Kirei sedang hamil. Sepertinya ini akan sangat rumit sekali ya Mas, lebih rumit dari kisah kita dulu. Ucap Kirei, yang tengah memeluk suaminya. Rumit? Karena ulah si buaya buntung itu yang membuatnya menjadi rumit, hanya mau enaknya saja, lalu kabur. Tidak mau bertanggung jawab. Sahut Sam. Yang mencibir sifat Adam sebagai laki-laki. Kita belum tahu bagaimana cerita awalnya Mas, jangan menghakimi dulu. Dan aku harap Tuan Roy mau memberikan kesempatan Kak Adam. Biar bagaimanapun Sylvia tengah mengandung bayi dari Kak Adam, tutur Kirei, hanya dirinya lah saat ini yang masih bisa berpikir bijak. Karena Sinta sudah kembali membenci Adam lagi.
yang sudah menyebabkan adik ipar dan suaminya hancur seperti sekarang ini. Sepertinya tidak akan ada lagi kesempatan baginya. Sahut Sam, yang melihat betapa marah dan kecewanya Roy pada Adam kali ini. Karena Adam sudah menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaannya. Di kamar baby triplet Sinta yang biasanya begitu ceria dan heboh, kini tengah menangis lirih. Membayangkan suaminya yang tidur di lantai dingin. "Mas, apa kamu bisa tidur malam ini?" Gumam Sinta, yang baru saja merasakan kebahagiaan beberapa hari lalu, berbulan madu ke Pulau Dewata Bali. Pulang-pulang malah mendapat musibah seperti ini. Di rumah sakit Dr. Arnold baru saja menyelesaikan tugasnya, dia langsung ke ruangannya dan mengambil barang-barangnya untuk segera pulang. Pasti Bella sudah pulang. Gumamnya, yang sekarang tengah mencoba mengejar Bella lagi, dan tidak memikirkan Dr. Cynthia yang hilang entah kemana. Saat sudah di dalam mobilnya, dan melajukannya, Dr. Arnold melihat Bella yang sedang menumpangi ojek online. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk mengikuti Bella ke tempat tinggal barunya. Sesampainya di kontrakannya, Bella langsung ke dapur, karena merasakan cacing di perutnya sudah berdemo. 89. Sejak tadi. Yah, sudah habis. Monolog Bella, saat membuka rak penyimpanan makanan instan di dapur. Bella langsung mengambil dompetnya, berniat ke warung untuk membeli mie instan dan telur. Tapi, Dr. Arnold. Bella yang sangat terkejut sekali, melihat Dr. Arnold berdiri di luar pintu kontrakan. "Ya, aku sengaja mengikutimu Bel, karena kamu terus menghindar dariku," ucap Dr. Arnold. Yang melihat Bella memegangi dompet kecilnya, seperti akan keluar. "Kamu mau kemana?" "Ke warung Dok, mau beli mie," jawab Bella cuek, karena sekarang perasaannya sudah tidak seperti dulu lagi. "Kita makan di luar saja yuk. Kebetulan aku juga lapar, belum makan malam," ajak Dr. Arnold, yang berharap sekali Bella mau menerima ajakannya. "Tidak Dok, saya capek, saya makan di rumah saja," tolak Bella, lalu menutup pintu kontrakannya, dan menguncinya. Bella pergi ke warung yang jaraknya cukup dekat dengan kontrakannya. Bella membeli 5 mie instan dan setengah kilogram telur. "Terima kasih Bu," ucap Bella, pada penjaga warung itu, yang sudah terbiasa berinteraksi dengannya. Selama tinggal di kontrakan barunya sekarang ini. "Loh Dok, kok masih di sini?" tanya Bella, yang sudah kembali. Dan melihat Dr. Arnold masih di depan kontrakannya, duduk di kursi papan yang tersedia di teras kontrakan Bella. "Boleh saya ikut makan di tempatmu Bel? Saya benar-benar lapar sekali," ucap Dr. Arnold beralasan. Sejenak Bella pun terdiam, menimang permintaan Dr. Arnold, yang dulu pernah baik dan membantunya saat sakit. "Tapi saya hanya punya mie dan telur saja. Apa perut Dr. Arnold bisa menerima makanan seperti ini?" tanya Bella yang ragu. "Kamu pikir karena saya dokter, tiap hari saya makan sehat terus? Dulu zaman kuliah saya juga pernah jadi anak kos yang hampir setiap hari makan mie instan. Dan kamu tahu, karena saya malas ke dapur, saya masak mie instan pakai penanak nasi," papar Dr. Arnold, yang membuat Bella tertawa. Akhirnya Bella pun mengizinkan Dr. Arnold untuk masuk ke dalam kontrakannya. Dr. Arnold menilik tempat tinggal baru Bella, yang cukup sederhana sekali, bahkan tidak ada televisi dan pendingin ruangan. Sementara Bella kini tengah mengolah 2 mangkuk mie instan dengan topping telur dadar dapur. "Ini Dok." Bella memberikan 1 mangkuk mie itu pada Dr. Arnold. Lalu mereka berdua pun menikmati hidangan sederhana itu, tanpa ada suara lagi. Bella melihat Dr. Arnold begitu lahap memakan mie instan buatannya. Sepertinya dia memang kelaparan. Gumam Bella, yang melihat mangkuk Dr. Arnold habis tak tersisa,
Terima kasih Bel, ucap Dr. Arnold saat akan berpamitan untuk pulang. Sama-sama. Aku harap, kamu mau memberiku satu kali kesempatan lagi Bel. Bu, tolong besok datang ke kantor polisi, dan bebaskan Roy. Lirih Adam, yang saat ini masih terbaring lemah, dengan kondisi tubuhnya yang masih terasa sakit-sakit karena hantaman pukulan Roy. 90. Bu Yanti hanya terdiam saja, dirinya saat ini benar-benar tengah merasakan cobaan yang begitu berat, dari suami dan putranya. Dam, bagaimana kalau Roy tidak akan mau menerima etikat baik kamu untuk bertanggung jawab pada Sylvia? Tanya Bu Yanti, yang melihat kemarahan Roy pada Adam sudah seperti singa yang sedang tidur dibangunkan. Adam akan terus berjuang Bu. Sekalipun nyawa Adam sendiri taruhannya. Jawab Adam, yang memang benar-benar menyesal. Dan ingin bertanggung jawab dengan menikahi Sylvia. Walaupun Adam sudah tahu pasti ini akan menjadi yang paling berat baginya, untuk bersatu kembali dengan Sylvia. Baiklah, besok ibu akan ke kantor polisi. Ucap Bu Yanti, lalu membetulkan selimut Adam. Untuk pergi ke ruangan suaminya. Ini semua karena kesalahanku. Ucap Pak Bima, yang tahu Adam juga sedang terbaring sakit karena dihajar oleh Roy.